Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Robin pada channel Algoritma dan Pemrograman. Nah, pembahasan kali ini barangkali adalah pembahasan terakhir kita mengenai pengurutan. Nah, yaitu kita akan mencoba mengurutkan dengan menggunakan cell sort. Nah, kenapa namanya cell sort? Karena pengurutannya terjadi antara jarak jauh sampai jarak dekat. Nah, seperti sebuah peluru ya, sel seperti sebuah peluru. Oke. Nah, jadi untuk penjelasannya saya gunakan Excel, langsung saya gunakan Excel. Oke, nah, jadi saya asumsi datanya tetap seperti tadi, ada 6 data, atau mungkin boleh saya modifikasi sedikit ya, biar datanya lebih bagus ya pengurutannya. Tapi mungkin 26 dan 23 akan saya tukar. Oke, atau di sini 39, di sini 23, di sini 26. Oke, baik. Nah, cell sort itu cara kerjanya seperti ini. Kalau saya punya jumlah 6 jumlah data, maka saya ambil setengahnya aja. Jadi, pengurutan itu cukup dilakukan, menurut cell sort ini, pengurutan cukup dilakukan setengahnya aja. Gitu maksudnya ya. Jadi, di pertama kali kita mengambil jarak. Nah, jika jumlah data adalah 6, maka ambil jarak 3, urutkan, lalu ambil jarak 2, urutkan, lalu ambil jarak 1, urutkan. Maka semua data akan terurut. Nah, tapi kalau jumlah datanya adalah ganjil, misalnya 7, itu bagaimana ya? Nah, kalau jumlah datanya ganjil, mungkin sebaiknya jaraknya itu diambil dari pembagian dengan 2 dan tambah 1 ya. Nah, mungkin ada dilema nanti di situ, tapi mungkin itu menjadi percobaan Anda saja. Nah, di sini tidak menggunakan ronde, tidak. Saya mulai jarak dari 3. Kenapa 3? Karena jumlah data adalah 6. Jadi jarak itu selalu diambil dari jumlah data bagi 2. Nah, pada saat jarak 3, berarti J ada di posisi 3. J ada di posisi 3. Mungkin saya tulis di bawah. J ada di posisi 3. Nah, pada saat J di posisi 3, I tetap dimulai dari 0. Nah, yang terjadi adalah bandingkan data J dengan data I dengan data J tambah I. Nah, jadi data 0 dengan data 3 dibandingkan. Setelah itu nanti I tambah 1, bandingkan data 1 dengan 4. Karena jaraknya 3 kan? Jadi I tambah J. Nah, kemudian setelah itu nanti I bertambah 1, bandingkan data 2 dengan data 5. Jadi perbandingan itu terjadi mulai dari jauh. Baik, saya mulai. Oke, I dimulai dari 0 ya. Nah, pada saat I dimulai dari 0, saya ambil variabel K misalnya. K itu selalu sama dengan I tambah J. Nah, jadi variabel K itu saya gunakan untuk mengambil nilai lawan bandingnya, lawan banding. Nah, jadi apabila I-nya sama dengan 0, maka I tambah J adalah I tambah K adalah 3. Oke, yang terjadi adalah apakah data ke 0 lebih besar dari data ke 3? Apakah data I lebih besar dari data K? Nah, kalau lebih besar, maka silakan ditukar. Nah, silakan ditukar. 23 di sini, 90 di sini. Jadi seperti itu dia, ya. Nah, lalu setelah itu perbandingan dilakukan dengan terhadap data 1 dengan data keempat. Kenapa seperti itu? Karena apabila I bertambah 1, K itu selalu I tambah J. K itu selalu I tambah J ya. Jadi K bernilai 4 di sini. Pada saat I bernilai 1, K bernilai 4. Nah, bandingkan data ke-1 dengan data ke-4. Nah, ternyata masih lebih besar. Silakan tukar. Langsung ditukar. Oke. Nah, sepertinya pertukarannya tidak kita duga ini. Oke. Nah, selanjutnya I bertambah 1. Nah, selanjutnya kalau I bergerak, maka K juga bergerak. K adalah I tambah J. I tambah 3. Nah, jadi sekarang K bernilai 5. Nah, lalu dibandingkan lagi, perbandingannya sekali lagi, yaitu data kedua dengan data kelima. Data kedua dibandingkan dengan data kelima. Baik, nah setelah dibandingkan ternyata 26 itu tidak lebih besar dari 49. Data I tidak lebih besar dari data K, maka tidak terjadi pertukaran. Oke, nah selesai jarak 3. Sekarang ambil jarak 2. Nah, pada saat jarak adalah 2, mungkin saya akan menuliskan ulang. Nah, pada saat jarak sama dengan 2, oke, saya kasih jarak. Ya. Nah, pada saat jarak sama dengan 2, di sini,
Nah, jarak sama dengan J berarti di sini. Nah, lalu I tetap dimulai dari 0 ya. Nah, I tetap dimulai dari 0. K itu tetap I tambah J. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. K sama dengan 2. Oke. Nah, sampai di sini yang terjadi seperti biasa. Bandingkan data ke 0 dengan data ke 2. Jadi bandingkan data 0 dengan data ke 2. Nah, jika lebih besar tukar dan ternyata tidak. Ya, lalu I tetap akan bertambah 1. J tetap akan sama dengan I tambah 2. Oke, lalu dibandingkan lagi apakah lebih besar dan ternyata tidak, lalu I bertambah 1, J juga sama dengan I tambah K sama dengan I tambah J ya. Mohon maaf, salah variabel. Oke, nah selanjutnya tetap dibandingkan lagi nanti I dengan K ya, tapi kita coba 26 tidak lebih besar dari 39, maka lewatkan saja I bertambah 1, K adalah I tambah J. Nah, jadi perbandingan yang sudah kita lakukan tadi adalah ya data ke 1 dengan data ke 3. Nah, itu pada saat K sama dengan 3. Pada saat K sama dengan 4, berarti yang terjadi adalah bandingkan data kedua dengan data keempat. Nah, dan yang terakhir adalah pada saat K sama dengan 5. Jadi perhatikan nilai K itu selalu sampai 5 ya. Nah, kemudian perhatikan lagi. Nah, perhatikan lagi data kedua, data ketiga dibandingkan dengan data keempat ya. Inilah terakhir kali untuk jarak 2. Nah, setelah dibandingkan ternyata lebih besar, maka langsung kita tukar saja. Oke. Jadi seperti itulah cara kerja cell sort, dan sepertinya tidak kelihatan urutannya ya, tapi pada akhirnya nanti akan terurut dengan baik. Oke. Nah, sekarang ambil jarak 1. Jika jarak 2 sudah selesai, ambil jarak 1. Nah, kalau mengambil jarak 1, berarti I tetap dimulai dari 0, I tetap dimulai dari 0, ya. J ada di sini. Nah, K akan sama dengan seperti biasa tadi, I tambah J. Jadi 0 tambah 1, K akan dimulai dari 1. Oke, nah, jadi bandingkan data I dengan data J, kalau lebih besar tukar. Oke, coba ya. Nah, bandingkan data 1 dengan data data 0 dengan data ke 1. Nah, ternyata tidak lebih besar, maka I bertambah 1, K bergeser, ya, K juga bergeser. Bandingkan lagi apakah lebih besar. Nah, ternyata lebih besar, maka ditukarkan. Nah, jadi terjadi pada saat K sama dengan 2. Nah, jadi pada saat K sama dengan 2, ya, itu yang terjadi adalah bandingkan data 1 dengan data kedua. Nah, ternyata lebih besar, maka kita tukar. Kita tukar seperti ini, dan sepertinya sudah kelihatan titik terang pengurutannya ya. Nah, kemudian selanjutnya I akan bertambah 1 lagi, dan K akan mengikuti I tambah J. Nah, bandingkan lagi data I dengan data K, ternyata tidak lebih besar ya. Nah, jadi pada saat K sama dengan 3, perbandingan antara data kedua dengan data ketiga tidak terjadi pertukaran. Ya, nah kemudian I bergerak lagi karena belum habis jumlah datanya, dan K tetap ikut I tambah J, jadi sehingga K itu posisi ketiga pada saat I di posisi I itu di posisi 3 dan K itu akan di posisi keempat ya. Nah, pada saat posisi K sama dengan 4 itu yang terjadi adalah apakah dibandingkan apakah data ketiga lebih besar dari data keempat. Apakah data I lebih besar dari data K? Dan ternyata benar. Nah, kalau benar maka terjadi pertukaran. Nah, setelah itu, apakah sudah selesai? Belum, masih ada satu data yang belum dibandingkan di belakangnya. Nah, jadi selanjutnya, ya, I bertambah 1, I bertambah 1, selanjutnya I bertambah 1, K itu adalah sama dengan I tambah J. Jadi, di tahap terakhir dia seperti insertion sort ya. Nah, yang terjadi di sini adalah perbandingan antara data keempat dengan data kelima. Keempat dengan data kelima. Ya. Nah, di sini terjadi perbandingan tapi tidak terjadi pertukaran karena data I tidak lebih besar. Nah, kalau kita perhatikan sekilas semua data sudah terurut dengan baik kok dengan cell sort, bahkan proses pengurutannya jauh lebih singkat dibanding dengan 3 metode yang kita bahas selanjutnya. Nah, jadi sampai di sini kesimpulan sekarang ya. Nah, pada bagian kesimpulan ini, nah kalau jumlah data ada 6,
perulangan dimulai dari jarak 3 sampai jarak 1, jadi menurun. Jadi untuk itu perulangan J itu kalau saya tulis, perulangan J itu adalah sama dengan, ya, jarak adalah sama dengan jumlah data bagi 2. Jumlah data bagi 2. Nah, mungkin ada baiknya kita menggunakan pembulatan ke atas misalnya, karena khawatir nanti kalau jumlah datanya adalah ganjil, nanti ada data yang tidak terurut, ya. Jadi untuk itu gunakan perintah pembulatan ke atas, ya. Pembulatan ke atas n bagi 2. Nah, jadi jarak diambil dari pembulatan dari n bagi 2, jumlah data bagi 2 sampai menurun sampai ke nilai 1. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam for jarak ini adalah for jarak akan mengulang for jarak akan mengulang for k. Boleh menggunakan for k, boleh menggunakan for i. Nah, mungkin lebih mudah saya gunakan for k. Nah, jadi pada saat jarak 3, k dimulai dari 3. Pada saat jarak 2, k dimulai dari 2. Nah, jadi untuk itu saya akan menggunakan for k sama dengan j sampai dengan n kurang 1. Jadi, kenapa sampai n kurang 1? Karena nilai k itu selalu dimulai dari j, diakhiri sampai max atau n kurang 1. Nilai k selalu dimulai dari j dan diakhiri sampai n kurang 1. Jadi untuk itu, karena n kurang 1 adalah max, maka untuk itu saya gunakan variabel for k. Nah, for k dimulai dari j sampai dengan n kurang 1 adalah max, ya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Ya, apa yang dilakukan di sini? Nah, jadi mungkin saya akan memulai variabel i dari 0. Nah, saya akan memulai variabel i dimulai dari 0. Oke, jadi i dimulai dari 0, k dimulai dari j. Nah, setelah itu nanti yang terjadi adalah bandingkan apakah data ke i itu lebih besar dari data ke k. Nah, jika benar maka tukar. Jika benar maka tukarkan data ke i dengan data ke k. Tukarkan data ke i dengan data ke k. Nah, setelah itu nanti i harus bergeser ke data selanjutnya, ya. Jadi jangan lupa i tambah 1. Nah, seperti itulah prosesnya. Jadi setelah membandingkan satu nilai, ya, i bertambah 1. Jadi seperti itulah cara kerja variabel-variabel ini secara matematis dan secara komputasi bekerja terhadap array, mengolah array dan pengurutannya. Nah, kita coba jalankan program ini. Mudah-mudahan datanya terurut semua dengan baik. Nah, kita akan mencoba juga dengan jumlah data ganjil, ya. Misalnya 21. Nah, mudah-mudahan dengan jumlah data ganjil, semua data juga akan terurut dengan baik, ya. Ya, ini bukan 17 ya, tapi 175 karena terpotong. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya di algoritma pengurutan shell sort, ya. Selamat mencoba, selamat belajar, dan terima kasih.